bahwasanya wali kelas 1A mengatakan bahwa dia sempat meninggalkan ruangan. Dan memberi tugas untuk menulis seperti itu. Jadi di range waktu meninggalkan ruangan itu dan memberi tugas menulis, itu kejadian itu terjadi. Dan saat meninggalkan ruangan, wali kelas 1A itu melihat di kelas 1B itu ada Ibu Supriyani seperti itu. Jadi setelah meninggalkan kelas itu terjadi kejadian itu, dan benar bahwa anak-anak berkata bahwa saat memukul Ibu Supriyani berkata bahwa disuruh nulis, bukan main-main. Jadi Bu Iza itu mengaku bahwa dia sempat meninggalkan kelas di jam 9. Jam 9 ya? Ya, jam 9. Jadi masih di masa sekolah ya? Masih di masa sekolah. Ya, kemudian anak-anak ini kalau misalnya mencocokkan waktunya, anak-anak ini kan tidak memiliki jam semua. Dan di dalam kelas itu tidak ada jam. Seperti itu. Namun benar terjadi bahwa wali kelas 1A ini Bu Iza meninggalkan kelas jam 9 dan melihat ada Ibu Supriyani di kelas 1B pada saat itu. Ya, kalau dia tidak melihat terjadinya pemukulan, ya tentu saja karena dia meninggalkan kelas. Jadi yang melihat itu ya orang-orang di dalam kelas. Nah, makanya dipakailah ada 2 saksi anak ya dan 1 saksi anak sebagai korban. Seperti itu. Iya, itu juga kemarin sudah terverifikasi ya dari keterangan Ibu Lilis bahwa memang jam 9 Ibu Lilis itu keluar, tapi dia keluar untuk absen. Nah, dia absen itu di ruangan kantor. Ruangan kantor itu jaraknya dia cuma terpisah satu ruangan, yaitu jadi ruangannya Ibu Lilis kelas 1A, kemudian ada ruangannya Ibu Supriyani kelas 1B dan kemudian kantor, sehingga jaraknya mungkin sekitar 5 atau 10 meter. Dia sudah mengatakan bahwa dia keluar untuk absen itu ya tidak cukup 5 menit karena memang jaraknya dekat. Dan pada saat dia keluar untuk melakukan absen itu memang masih melihat Ibu Supriyani mengajar. Nah, ini kan yang kalau dikatakan Ibu Supriyani tiba-tiba masuk jam 9 ya ada apa Ibu Supriyani tiba-tiba masuk jam 9. Nah, sementara Ibu Lilis masih ada di situ. Dia melakukan absen juga tidak cukup 5 menit. Itu keterangan Bu Lilis dan itu clear ya. Nah, kemudian bahwa anak-anak itu kemarin kita sudah periksa, ada yang tidak logik ya. Misalnya pertama, misalnya anak itu katanya dipukul dia dalam posisi berdiri, tapi di depannya ada meja ya, ada meja dan di belakangnya ada kursi, ada sandaran kursi. Nah, kalau dia anak itu berdiri, sandaran kursi itu pasti menutupi sampai dengan pahanya karena sandaran kursi itu pasti di atas pinggangnya lah seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat Ibu Supriyani bisa memukul misalnya bukti lukanya itu mendatar ya, mendatar di paha. Jadi bagaimana memukul ada kursi kemudian sudut pukulan di situ jelas sekali di kelas ruang itu diperlihatkan kemarin ruangannya bahwa jarak antara kursi dengan tembok itu cuma sekitar 50 cm, maksudnya ruang kosong itu. Jadi memang banyak fakta-fakta yang kita ketemukan bahwa memang anak ini sebenarnya tidak dipukuli oleh Ibu Supriyani. Ada penyebab lain sebenarnya dan itu nanti kita akan ungkap di persidangan berikutnya. Insya Allah kita hadirkan ahli yang bisa menerangkan itu. Oke, baik. Komentarnya Pak Laude Muhram gimana Pak? Ya, jadi untuk alat bukti, ya namanya saksi anak kan tidak disumpah. Tidak disumpah itu tidak begitu dipertanggungjawabkan ya keabsahannya. Namun ketika ya itu di 185 ayat 7 itu, ketika saksi anak ini relevan dengan saksi lainnya yang disumpah, ya maka itu akan dipertimbangkan menjadi sah sebagai alat bukti lainnya. Nah, makanya akan relevan dengan alat bukti lain. Jangan lupa alat bukti lainnya ini ada banyak, termasuk visum et repertum, termasuk keterangan orang tua korban, ya termasuk keterangan saksi-saksi lainnya. Kepala sekolah dia memberi keterangan bahwa dia tidak melihat kejadiannya itu ya, karena memang pada saat itu dia tidak berada di sekolah ya. Hanya saja kepala sekolah itu ada dalam proses mediasi. Mediasi di tanggal 6 Mei ya. Jadi dia bersama Ibu Supriyani dan suami Ibu Supriyani itu datang ke rumah korban untuk meminta maaf. Jadi di situ Ibu Supriyani sempat meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dari alat-alat bukti yang diajukan jaksa memang akhirnya bisa membongkar dan membuka apa yang terjadi selama ini. Kita bisa melihat misalnya keterangan anak ya. Keterangan anak 3 yang dihadirkan. Kalau di dalam BAP kan kita bisa lihat bahwa kami menyimpulkan BAP-nya itu
serentak semua ya, seperti copy paste lah gitu kan. Misalnya waktu kejadian jam 10, pada saat kami pemeriksaan persidangan, keterangan anak ini berubah semuanya. Ada yang 8.30, ada yang jam 10, ada bahkan yang tidak tahu gitu. Dan anak-anak ini pada saat di persidangan memang kebanyakannya tidak tahu. Padahal di dalam BAP kami melihat banyak yang tertulis. Nah, itulah yang kami mengatakan bahwa kami menolak dari awal keterangan anak ini, karena sesungguhnya keterangan anak ini ya kami sudah menduga dari awal bahwa tidak konsisten, dan kami menduga bahwa di tingkat penyidikan itu diarahkan nih, karena sesungguhnya keterangan anak ini ya sistem pidana peradilan anak itu kan harus didampingi oleh lembaga-lembaga tersebut. Itu tidak dilakukan, sehingga kami melihat bahwa objektivitas keterangan anak ini kemungkinan besar banyak dipengaruhi oleh orang tua maupun penyidik pada saat itu. Faktanya bahwa di dalam BAP mereka diperiksa itu serentak semua menyatakan jam 10. Itu kan menjadi pertanyaan, dari mana mereka menyatakan jam 10, kan seperti itu. Ya, kemudian bahwa saksi yang dihadirkan guru-guru itu kita bisa lihat bahwa Ibu Lilis sebagai wali kelasnya anak itu sudah menyatakan bahwa tidak ada kejadian di hari Rabu tanggal 24 April karena dia itu full mengajar anak-anak tersebut. Dan Ibu Supriyani baik yang dikatakan misalnya jam 8.30 itu nggak pernah masuk ke situ. Kemudian kalau yang dikatakan jam 10, Ibu Lilis sudah menyatakan bahwa jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua karena memang jadwal pulang anak-anak SD kelas 1 itu jam 10 gitu. Jadi termasuk juga keterangan Ibu Lilis bahwa dari 17 anak ya, dari 17 anak itu cuma 2 yang melihat yang dijadikan saksi. Yang lainnya sudah ditanyakan itu tidak melihat kejadian tersebut ya, tidak melihat kejadian tersebut. Bahkan di dalam laporan polisi mereka kita bisa melihat dokumennya bahwa yang diajukan sebenarnya pertama kali untuk jadi saksi itu ada nama Warsid ya. Tapi di dalam BAP kami melihat tidak ada nama anak itu, dihilangkan gitu. Nah, ternyata menurut keterangan Ibu Lilis bahwa Warsid ini juga sudah ditanya bahwa dia tidak melihat kejadian itu. Jadi ini memang berbagai macam persoalan dalam ini. Kemudian dari kepala sekolah sudah ditanyakan juga bahwa ini ada fakta yang terungkap bahwa kepala sekolah ditemui oleh penyidik namanya Jeffrey. Pada saat itu disampaikan bahwa berkas perkara Ibu Supriyani termasuk barang buktinya sudah lengkap dan besok akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dia menyampaikan agar ini bisa berhenti, dia harus membujuk Ibu Supriyani untuk datang memberikan mengaku kepada kepada Pak Wibowo, orang tua korban ini kan. Nah, atas dasar tekanan seperti itu, akhirnya Pak Kepala Sekolah membujuk Ibu Supriyani, dan Ibu Supriyani sambil menangis dengan terpaksa karena dia berpikir bahwa dia akan ditetapkan tersangka dan juga masih mempunyai anak kecil, akhirnya datang meminta maaf. Nah, kalau upaya mediasi kan ini harusnya ada keterbukaan atau keikhlasan kedua belah pihak. Misalnya seperti Ibu Supriyani, kalau memang dia ikhlas mengaku bersalah kan harusnya memang seperti itu kan. Tapi kan faktanya bahwa Ibu Supriyani digiring untuk meminta maaf karena ada tekanan bahwa dia diancam bahwa di esoknya itu akan ada gelar perkara untuk menetapkan Ibu Supriyani tersangka. Nah, untuk menghentikan itu, artinya proses ini selesai, dia harus disampaikan oleh penyidik bahwa dia harus meminta maaf. Nah, itu kan berarti ada sebuah jebakan-jebakan yang dibuat. Nah, ternyata setelah Ibu Supriyani minta maaf, ternyata perdamaian itu tidak terjadi karena itu menjadi amunisi baru, senjata baru untuk menjerat Ibu Supriyani karena katanya sudah mengaku. Sehingga kepala sekolah itu kemudian di BAP oleh polisi. Tapi yang dipertanyakan kepada kepala sekolah bukan hal-hal apa yang dipertanyakan, tapi terkait dengan permintaan maaf Supriyani itu, yang mana tadi kepala sekolah itu bersama Supriyani atas arahan penyidik. Jadi ini kan kita berbicara bukan lagi ini, tapi sudah fakta yang terungkap di persidangan, keterangan yang diberikan di bawah sumpah. Ya, Pak. Saya pikir itu perspektif dari kuasa hukum korban ya. Karena bagaimanapun kami juga melihat adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Dan itu tentu saja kita tidak bisa menafsirkan sekarang ya, kita tidak bisa menyebutkan sekarang karena itu menjadi ruang bagi hakim untuk memutuskan itu. Dan hakim memutuskan itu, dia hanya berpegang pada 2 alat bukti, which minimumnya begitu. 2 alat bukti didasari oleh keyakinannya ya bahwa benar terjadi tidak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Dan saya rasa, saya pikir hakim tidak boleh terpengaruh oleh sentimen-sentimen publik, tidak boleh terpengaruh oleh opini-opini publik, tekanan publik, dan harus melihat perkara ini dengan ya melihat dari kebenaran material yang digali dalam proses persidangan.
Kami kan cuma mengungkapkan fakta, dan apa yang kami ungkapkan itu kan kami verifikasi kembali di persidangan. Jadi apa selama ini yang kami sampaikan terverifikasi di persidangan dengan melalui saksi maupun bukti-bukti yang di ini. Bahkan di bukti-bukti JPU kemarin yang dihadirkan, kalau kami menganggap justru bukti-bukti itu semakin menegaskan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Ya. Apa itu buktinya? Ya itulah tadi. Pertama bahwa keterangan anak dari awal kami sanksikan memang tidak bisa kita gunakan karena tidak konsisten ya. Tidak konsisten itu terbukti bahwa di BAP 100% berbeda, 100% itu berbeda dengan di fakta persidangan ya, di persidangan. Kemudian kedua, seperti kemarin kita menemukan misalnya ada banyak sekali kejanggalan. Misalnya bahwa anak itu kan dipukul katanya hari Rabu. Tapi ayahnya menjemput dia hari Rabu pulang sekolah, itu anak terlihat jalannya biasa saja, tidak ada mengeluh seperti apa. Kemudian juga ibunya juga hari Kamisnya mengantar anak itu pagi ke sekolah juga tidak ada keluhan, di rumah juga tidak ada keluhan. Nanti bukan keluhan, nanti didapat hari Jumat. Jadi kan sesuatu yang aneh, yang janggal ya. Kalau secara logika dengan dampak misalnya kayak bukti luka kayak begitu kan harusnya ada keluhan kan. Kemudian keterangan anak-anak juga di situ waktu dipukul dia tidak menjerit atau apa gitu. Kemudian anak-anak juga tidak ada mendengar suara sapu dipukul. Jadi memang dari awal ini kasus memang dipaksakan udah. Dan kami melihat bahwa JPU sepertinya sudah pasrah karena yang mereka hadirkan ini cuma 8 saksi. Saksi 3 anak tidak konsisten. Kemudian 2 orang tuanya juga tidak mengetahui karena cuma berdasarkan cerita anak. Bahkan keterangannya juga saling mendukung bahwa memang tidak ada, anak itu tidak mengalami apa-apa karena mereka jemput. Kemudian 3 saksi guru justru membantah semua keterangan anak itu. Jadi saya bilang ini yang mau digunakan hakim 2 alat bukti yang mana gitu kan. Jadi kalau anak itu kan cuma sebagai petunjuk, tapi apakah petunjuk itu bisa bersesuaian dengan alat bukti lain? Justru tidak bersesuaian. Sehingga dengan fakta saja. Ini kami belum menghadirkan dari pihak kami ya, pembuktian dari kami. Tapi kalau dari pembuktian jaksa, kami sudah yakin sekali bahwa 99% pasti Supriyani bebas. Saya pikir kasus ini harus dilihat murni ya, sebagaimana dakwaan jaksa, apakah benar Ibu Supriyani memukul atau tidak. Dan untuk arahnya kita harus melihat bahwa yang ingin dicapai ini adalah keadilan restoratif. Ya. Bagaimana korban ya merasa adil, ya terpulihkan secara fisik dan psikis, dan bagaimana Ibu Supriyani ini dihukum, bukan hanya dihukum tapi untuk mengulangi, agar tidak ada lagi Supriyani yang melakukan kekerasan lagi terhadap muridnya. Dan harapan kami sangat besar tentunya pada majelis hakim yang akan memutuskan perkara ini agar tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan sosial ya. Jadi hakim harus melihat kebenaran ini dengan sebenar-benarnya. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan ungkapan Pramudia Anantatur ya, bahwa kita harus berlaku adil sejak dalam pemikiran. Terima kasih. Oke. Jadi kami akan berharap supaya perkara ini secepatnya diputus dengan membebaskan Bu Supriyani, sehingga kami bisa selanjutnya untuk mengejar para oknum-oknum ini yang telah melakukan kriminalisasi kepada Ibu Supriyani. Tentunya kami berharap para oknum-oknum ini bisa diberikan sanksi baik etik maupun nanti pidana. Jelas. Baik. Terima kasih Pak Andre Darmawan dan juga Pak Laude Muhram Naadu. Terima kasih.